Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut ya. Dan tema kali ini adalah kata yang tak terucap ya. Jadi kita akan lihat apa sih yang nggak bisa dia sampaikan atau ucapkan sama kamu ya, untuk seseorang yang sedang dealing dengan kamu atau kamu pikirkan ini. Zodiac, Sun, Moon, Rising, and Venus, Pisces ya. Oke, menemukan kebenaran membuatku hancur. Kita butuh saling melepaskan satu sama lain. Aku mencintaimu. Ya, kata yang tidak bisa dia ucapkan atau kata yang tak terucap dari si dia adalah aku mencintaimu. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Kemudian sekarang saatnya aku sembuh dan aku mulai memahami hubungan kita. Oke, kita butuh saling melepaskan ya. Jadi mungkin apa ya, menemukan kebenaran membuatku hancur. Dulu ya, aku rasa ini orang yang lagi sedang mungkin saat ini tidak komunikasi dengan kamu, atau mungkin ini orang ini udah putus ya dari kamu. Jadi kamu dengan dia saat ini mungkin nggak lagi sedang kontak gitu ya, karena mungkin dia ini meninggalkan kamu ini tanpa kata-kata ya, karena dia ingin bilang untuk putus itu kayak nggak bisa ya, tapi dia ada kepikiran bahwa ya kita butuh melepaskan satu sama lain gitu ya. Walaupun di sini walaupun aku mencintai kamu, tapi kita butuh saling melepaskan gitu, karena ada sesuatu di sini yang antara kamu dengan dia itu kayak nggak balance gitu loh. Ya, mungkin dia berpikir kamu tidak mencintai dia, bisa juga ya, atau merasa bahwa kamu bukan orang yang tepat untuk dia, enggak ya, tapi sebaliknya kayak ngerasa dirinya mungkin nggak tepat buat kamu gitu. Ini kayak kamu dengan dia tuh mungkin sering terjadi pertengkaran, kesalahpahaman gitu. Oke. Dan saat kamu mungkin mulai saat ini tidak kontak dengan dia, ini dia ngerasa sakit ya, atau kayak ngerasa kecewa gitu, karena dia ini walaupun sebelumnya dia ngerasa bahwa kita butuh saling melepaskan satu sama lain, tapi ternyata ketika hal seperti ini terjadi antara kamu dengan dia nggak bisa berhenti untuk memikirkan kamu gitu. Ternyata dia mencintai kamu di sini, atau dia ya, ternyata dia mencintai kamu, benar-benar mencintai kamu, ya. Dan di sini dia berusaha untuk healing, berusaha untuk menghealing dirinya, oke. Dan dia mulai memahami hubungan kamu dengan dia, gitu. Jadi ini kayak ada kesalahpahaman gitu loh, mungkin ada miskomunikasi ya, iya bener, ada kesalahpahaman, ataupun mungkin ngerasa saat kalian sedang diam ini dia ngerasa hubungan ini udah nggak ada gitu loh ya.
Dia ngerasa hubungan ini udah nggak ada, atau karena kayak kamu tuh udah nggak cinta lagi gitu loh sama dia, udah nggak mau lagi lah sama dia, seperti itu. Gitu ya. Namun ternyata di sini ada sesuatu kebenaran ya yang membuat dia hancur. Ya mungkin yang awalnya dia merasa kamu tidak mencintai dia, tapi ternyata dia tahu kamu mencintai dia. Nah ini dia kecewa sendiri gitu. Makanya kayak ada rasa kayak penyesalan gitu loh, bersalah karena dia salah mengartikan sikap kamu atau marahnya kamu gitu loh. Bermain pikiran, aku rasa ya, seseorang ini tuh kayak bermain pikiran. Makanya dia overthinking sendiri gitu loh. Dia berekspektasi di sini ya. Kemudian di sini ada very soon. Ya, untuk beberapa ini kayak lagi sedang diem di sini ya. Dia lagi nggak tahu harus gimana ya. Kalau misalkan tuh kan di sini juga ada head to head conversation, ingin adanya bicara dari hati ke hati sama kamu. Ada beberapa yang memang hubungan kamu ini lagi diam aja ya, diem-dieman gitu. Kemudian di sini ada chemistry. Ya, orang ini benar-benar nggak bisa ya untuk bisa lepas gitu, kayak ada strong magnetic attraction gitu ya. Ada daya tarik atau ketertarikan yang kuat antara kamu dengan dia. Gitu. Seperti itu. Dan aku ngerasa kamu juga masih punya perasaan ya sama dia. Kalian ini butuh bicara di sini ya. Karena seperti yang bilang tadi ya, ada kesalahpahaman di sini antara kamu dengan dia. Gitu. Dan very soon ini sebenarnya dia ingin ketemu sama kamu. Dia ingin segera ketemu sama kamu dan bicara dari hati ke hati gitu. Oke. Ya, dia mencintai kamu, di situ ada I love you. Awalnya memang dia ngerasa kita butuh saling melepaskan satu sama lain gitu, tapi mungkin dia nggak bisa ya mengatakan itu sama kamu. Makanya kayak dia diem aja gitu loh. Seperti itu. Atau memang sering terjadi konflik ini, dia nggak berani gitu loh. Makanya ketika kamu benar-benar konflik yang terakhir, ya dia nggak coba untuk mungkin kayak ngomong sama kamu atau bicara sama kamu gitu. Dia kayak menganalisa sikap kamu gitu loh. Seperti itu. Makanya di sini kayak ada kesalahpahaman. Nah, ketika dia tahu bahwa diamnya kamu itu bukan karena kamu udah nggak mau lagi sama dia ataupun nggak cinta sama dia, tapi karena mungkin kamu marah. Nah ini yang buat dia tuh kayak merasa hancur gitu. Ternyata dia salah gitu loh, salah memahami sikap kamu gitu. Makanya di sini juga I can stop thinking about you ya. Jadi dia ini tidak bisa berhenti berpikir ya tentang kamu ya. Dia ini selain dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dia juga berekspektasi gitu loh tentang kamu, menganalisa setiap tindakan kamu gitu dan mengartikannya sendiri. Padahal nggak seperti itu gitu. Ternyata kebenarannya tuh nggak seperti itu gitu loh. Ya, yang dia pikir kamu itu bersikap seperti itu karena nggak sayang, nggak cinta sama dia ya, meninggalkan dia gitu ya, atau mungkin kamu punya seseorang yang lain mungkin kayak gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ya, ternyata itu adalah marahnya kamu. Marah, lagi sedang marah, tapi bukan berarti kamu pergi atau meninggalkan dia atau mutusin dia gitu. Oke. Makanya dia kayak baru mulai memahami gitu loh, mulai memahami hubungan kita, hubungan yang seperti itu, yang silent, yang menurut dia udah selesai tapi ternyata nggak seperti itu ya. Ternyata nggak seperti itu. Justru karena sikap dia yang seperti itu, berarti kayak penyebabnya yang menyelesaikan hubungan ini sebenarnya dia gitu. Makanya di sini dia ngerasa kayak hancur gitu ya.
dan baru mulai paham gitu loh. Oh ternyata seperti ini gitu loh. Ya kayak dia tuh baru sadar gitu loh. Seperti itu. Dan dia ingin ketemu sama kamu, ingin bicara dari hati ke hati sama kamu. Dan di sini aku ngerasa juga kayak dengan adanya chemistry ini, dia tahu dia buat kamu tuh kayak kecewa ya. Dia tahu dia buat kamu tuh kayak sakit gitu ya. Dan juga kayak ngerasa takut gitu loh. Ya, maybe takut dengan dianya atau takut untuk berhubungan lagi ya. Seperti itu. Sekarang saatnya aku sembuh. Aku rasa dia juga kayak memahami dirinya juga ya. Saat kamu dengan dia no contact nih, kayak memahami sesuatu yang oh ternyata dia ini punya trauma gitu loh, sesuatu yang ternyata itu adalah trauma dia gitu loh, yang harus dia sembuhkan. Mungkin dari masa lalu atau masa kecil bisa ya, sikap atau tindakan atau perilaku dia gitu. Oke, yang seharusnya pola itu tidak bagus ya untuk hubungan gitu ya, tapi mungkin dia masih melakukan hal itu gitu. Oke, yang jelas di sini dia tahu ya, tapi juga ketika kamu dengan dia nggak komunikasi ataupun mungkin merasa udah putus ini, itu dia juga ngerasa sakit hati juga, bukan nggak sakit hati ya, tapi juga ada rasa sakit hati dan kecewa juga ya. Makanya di sini mungkin dia juga mencoba untuk menyembuhkan dirinya, memulihkan dirinya, karena di satu sisi dia juga salah sangka ya, atau salah paham tentang kamu. Kita lihat zodiaknya, Sun, Moon, Rising, and Venus-nya, tapi nggak jadi patokan di sini ya. Yang jelas di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, and Venus Pisces. Di sini kita punya Aries. Oke, Pisces, kamu bisa dealing sama Pisces ya. Kemudian di sini kita punya Leo. Kemudian kita punya Capricorn. Oke, di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya dia. Tapi ingat ini nggak jadi patokan. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.